Jalan tol kini menjadi tulang punggung konektivitas dan mobilitas masyarakat Indonesia. Hingga Agustus 2025, total panjang jalan tol yang beroperasi sudah mencapai lebih dari 3.092 km dari 75 ruas yang tersebar di berbagai wilayah. Tapi, tahukah Anda siapa sebenarnya pencetus ide pertama pembangunan jalan tol di Indonesia? Mari kita telusuri sejarahnya. Jika hari ini kita bisa melaju cepat di jalan tol, pernahkah kalian bertanya, siapa sebenarnya pencetus ide jalan tol pertama di Indonesia dan kenapa dulu sempat ditolak mentah-mentah oleh DPRD? Ide jalan tol pertama kali digagas oleh Raden Sudiro, Wali Kota Jakarta tahun 1955. Saat itu, ia mengusulkan pembangunan jalan berbayar untuk membantu keuangan pemerintah kota Jakarta Raya. Namun usulan ini ditolak DPRDS. Mereka beralasan jalan tol justru akan mengganggu lalu lintas dan penarikan tarifnya dianggap seperti pungutan kolonial. Mereka menilai jalan tol hanya akan dinikmati orang kaya pemilik mobil pribadi. Rakyat kecil mana mungkin bisa lewat jalan berbayar. Selain itu, dana negara juga seret. Jalan tol dianggap proyek mewah yang tidak sesuai kebutuhan rakyat. Selain penolakan politik, masalah lain bermunculan. Dana pembangunan minim, teknologi jalan tol waktu itu belum dikuasai, dan yang paling klasik, pembebasan lahan. Banyak warga enggan melepas tanah mereka, bahkan masyarakat sempat meremehkan. Warga beranggapan jalan tol pasti sepi, siapa yang mau bayar mahal hanya untuk melewatinya. Dan kemudian di tahun 1960-an, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Ir Sutami melihat masalah besar. Arus kendaraan Jakarta menuju Bogor semakin padat, sementara jalan biasa sudah tidak sanggup menampung. Ia mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar dibangun jalan bypass Jakarta sampai Bogor. Dari sinilah lahir ide revolusioner, pembangunan jalan tol Jagorawi. Namun Orde Baru punya strategi lain. Dengan dukungan pinjaman lunak dari Bank Dunia dan Lembaga Keuangan Amerika, proyek ini tetap berjalan. Total biaya saat itu sekitar 350 miliar. Itu merupakan angka yang fantastis di tahun 70-an. Rencana pembangunan tol Jagorawi beriringan dengan pembangunan pabrik semen di Cibinong. Investor dari Amerika, Kaisar Semen, meminta akses jalan agar produksi semen bisa terdistribusi lancar. Melalui lobi internasional, pemerintah Indonesia akhirnya mendapat pinjaman dari USAID sebesar 28,6 juta dolar Amerika Serikat. Dengan tambahan dana dari pemerintah, proyek tol pertama pun siap dijalankan. Pembangunan tol Jagorawi dimulai tahun 1973. Pemerintah menunjuk kontraktor asing Hyundai Construction dari Korea Selatan dengan supervisi konsultan Amerika. Keputusan ini sempat menuai kritik karena dianggap mengesampingkan tenaga kerja lokal. Akhirnya pada 9 Maret 1978, Presiden Soeharto meresmikan ruas Cawang sampai Cibinong sepanjang 27 km sebagai jalan tol pertama di Indonesia. Setahun kemudian, ruas Cibinong sampai Bogor dan Bogor sampai Ciawi pun resmi beroperasi. Total panjang tol Jagorawi adalah 59 km dan dikelola oleh PT Jasa Marga. Jalan tol pertama Indonesia resmi lahir meski sempat dianggap mustahil. Dari sinilah sejarah dimulai. Tol Jagorawi menjadi percontohan, melahirkan PT Jasa Marga dan membuka era baru infrastruktur di negeri ini. Jalan tol yang dulu dipandang sebagai proyek mewah,
kini justru menjadi urat nadi transportasi Indonesia. Dulu pembayaran tol masih dilakukan dengan uang tunai. Baru pada tahun 2008 mulai diperkenalkan sistem elektronik. Dan sejak 2017 pembayaran tol di Indonesia sepenuhnya menggunakan uang elektronik. Dari ide seorang wali kota di tahun 1955 hingga berdirinya tol Jagorawi pada 1978, kini Indonesia sudah memiliki ribuan kilometer jalan tol yang terus berkembang. Jalan tol bukan hanya sekedar infrastruktur, tetapi juga bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Sejarah mengajarkan kita, setiap terobosan besar selalu lahir dari perdebatan, penolakan, bahkan keraguan. Tetapi tanpa keberanian Sutami dan dukungan dana dari luar negeri, mungkin sampai hari ini Indonesia belum punya jalan tol. Bagaimana menurut Anda? Apakah perkembangan jalan tol di Indonesia sudah sesuai harapan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.